Secara perlahan, Cui Yu menarik kembali api pilnya. Jelas dia sudah sampai pada tahap akhir pembuatan pil. Dia berkata, "Gustav, sudah 2 jam berlalu. Selama kau tidak berhasil meramu pil 100 roh kuno, sisa waktu tidak akan cukup bagimu untuk membuat pil tingkat 8. Kalau begitu kau pasti kalah. Gelar kepala alkemis kota alkimia adalah milikku. Kau tidak akan bisa merebutnya." Sejak dahulu, hanya segelintir orang saja yang tidak lebih dari puluhan yang mampu meramu pil 100 roh kuno. Dan sekarang Gustav juga ingin membuatnya. Bagi Cui Yu, itu sungguh mimpi di siang bolong. Tiba-tiba Cui Yu menghentikan api pil dan langsung membuka tutup tungku. Tidak ada sedikit pun aura spiritual yang bocor keluar. Seketika seluruh perhatian tertuju kepadanya. Xingtian Dansun mengamati isi tungku dengan seksama. Dia pun tersenyum puas sambil membelai janggutnya dan berkata, 9 butir pil pemahaman semuanya terbentuk sempurna. 3 butir kualitas rendah, 2 butir kualitas menengah, 3 butir kualitas atas, dan 1 butir kualitas sempurna. Bagus, bagus. Tidak heran kau adalah alkemis paling berbakat dari keluarga Cui. Sepertinya kali ini gelar kepala alkemis kota alkimia benar-benar akan jatuh ke tanganmu. Namun baru saja Xingtian selesai berbicara, terdengar suara tua dan dalam menggema di udara. "Xingtian, jangan terlalu senang dulu. Anak muda bernama Gustav Ye itu mempunyai bakat luar biasa. Cukup untuk merebut posisi puncak di Gunung Kunlun. Dia adalah harapan sejati dunia alkimia Gunung Kunlun. Jadi ada baiknya kau tidak berbicara terlalu dini." Xingtian Dansun melirik tajam ke arah Ling Yi Dansun, lalu mendengus dingin dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dari kejauhan, Cui Yu juga mendengar percakapan kedua Dansun tersebut. Di dalam hatinya, dia tidak berhenti mengejek dan tertawa dingin. Gustav juga ingin membuat pil 100 roh kuno. Betul-betul konyol luar biasa. Dengan percaya diri, Cui Yu berdiri tegak. Cahaya berkilau muncul di bawah kakinya, menyelimuti tubuhnya, dan di atas kepalanya muncul bayangan tulisan, "Kepala Alkemis." Dia menatap Xingtian Dansun dan yang lainnya dengan penuh keangkuhan, lalu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Terima kasih atas pengakuan dari Dansun. Kelak, aku pasti akan memimpin kota alkimia menuju kejayaan bersama keluarga Cui. Aku juga akan menggunakan batu roh tingkat tinggi untuk membangun patung emas bagi Dansun, agar seluruh rakyat kota alkimia mengingat jasa dan pengorbanan Dansun selama ini." Xingtian Dansun mengangguk puas. Baginya, siapa yang memegang gelar juara bukanlah yang terpenting. Yang penting adalah siapa yang bisa dia kendalikan. Setelah kematian Cui Yuan, tampaknya Cui Yu adalah kandidat terbaik. Tanpa berpikir panjang, Xingtian mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya secara santai. Seketika, kekuatan tak kasat mata berkumpul di udara dan dia berkata, "Cui Yu, mulai sekarang kau adalah kepala keluarga Cui. Begitu turnamen alkimia ini selesai, gelar kepala alkemis juga akan menjadi milikmu." Begitu perintah Xingtian terlontar, kekuatan besar berkumpul ke arah Cui Yu. Seluruh keberuntungan keluarga Cui yang sudah terkumpul selama ratusan tahun berkumpul menjadi awan emas di atas kepala Cui Yu. Awan emas yang menyinari langit, membentang laksana lautan luas dan menutupi sebagian besar langit. Di dalamnya mengalir kekuatan hukum dan aura purba, membentuk awan keberuntungan milik keluarga besar. Dalam sekejap mata, cahaya berkilau muncul satu persatu. Semuanya menyatu ke tubuh Cui Yu. Kekuatan keberuntungan dari keluarga Cui langsung mendorong peningkatan kekuatan Cui Yu beberapa tingkat. Meskipun pada akhirnya keberuntungan itu mencapai batas dan tidak bisa lagi menambah kekuatan lebih lanjut. Tiba-tiba
terdengar suara Ling Yi dan Sun. "Tunggu dulu, Xing Tian. Atas dasar apa kau bisa campur tangan dalam urusan keberuntungan keluarga Cui? Aku rasa aku belum menyetujuinya." Ling Yi dan Sun perlahan melangkah maju dan meletakkan tangan kirinya di atas tungku. Suara dentingan keras menggema, mengguncang langit dan bumi. Awan keberuntungan keluarga Cui langsung hancur berantakan. Seekor naga keberuntungan emas meraung pilu, lalu berputar-putar dan meluncur ke dalam kehampaan, lalu lenyap dari dunia ini. Seketika setelah tepukan lembut itu, awan keberuntungan keluarga Cui pun terpukul mundur, dan naga keberuntungan emas terpaksa mundur dengan ketakutan. Melihat kekuatan ini, semua orang sadar bahwa kemampuan seperti ini bukan hanya membutuhkan tingkat kultivasi setara alam kaisar dewa, tetapi juga harus memiliki kendali atas kekuasaan kota alkimia. Mata Xing Tian dan Sun memancarkan amarah yang membara, dan suara dinginnya terdengar jelas. "Ling Yi, hasilnya sudah sangat jelas." Namun Ling Yi dan Sun tetap tenang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, lalu dia berkata, "Menurutku belum. Masih ada Gustav yang belum mengeluarkan pilnya." Mendengar hal itu, Cui Yu seperti ingin memuntahkan darah segar. Dia menatap Ling Yi dan Sun dengan penuh keluhan. "Dan Sun, si Gustav itu tidak mungkin bisa meramu pil 100 roh kuno. Apa yang kau lakukan ini tidak adil." Sambil memegangi dadanya yang sakit, wajahnya tampak kesakitan. Jiwa spiritualnya mengalami luka. Dia pun melanjutkan, "Bahkan 5 dansun paling terhormat sekalipun, saat meramu pil 100 roh kuno, satu tungku hanya bisa menghasilkan 1 butir. Si Gustav itu masih muda belia. Bagaimana mungkin dia bisa membuat 1 butir pil 100 roh kuno?" Apa sebenarnya pil 100 roh kuno itu? Itu adalah pil tertinggi yang menyatukan 8 elemen esensial alam semesta dalam satu. Hanya alkemis yang benar-benar memahami semua sifat obat dan jenis pil yang bisa membuatnya. Biasanya para alkemis bisa menghasilkan 2 hingga 3 pil dari 1 tungku biasa. Namun bahkan para dansun paling sakti pun menganggap meramu 1 butir pil 100 roh kuno sudah luar biasa, dan itu pun seringkali hanya kualitas rendah. Pil tersebut paling ampuh kalau mencapai kualitas atas atau bahkan tingkat sempurna, karena 1 butir pil semacam itu mampu langsung mendorong kultivator dari tahap alam Void Return ke tahap alam Daiyuan. Membuat pil 100 roh kuno tanpa latihan ratusan atau ribuan tahun adalah mustahil. Tiba-tiba ada suara berkata, "Siapa bilang itu tidak mungkin?" Suara berat muncul dari sisi yang selama ini diam saja. Baiwu dan Sun perlahan melangkah maju. Tubuhnya diselimuti kabut putih samar, namun matanya memancarkan aura agung yang seakan memandang dunia dari puncak tertinggi. Di belakangnya awan bergulung, petir saling bersilang, seolah-olah dirinya adalah dewa. Dia berdiri di sisi Ling Yi dan Sun dan menyatakan sikapnya dengan jelas. "Untuk gelar kepala alkemis, kami berdua, aku dan Ling Yi, belum menyetujuinya. Sejak kapan giliranmu yang memutuskannya?" 2 dansun lainnya yaitu Kunwu Dansun dan 1 orang lagi segera ikut bersuara. "Baiwu, apa maksudmu? Memang mustahil Gustav bisa meramu pil 100 roh kuno." Mereka berkata begitu karena kalau benar Gustav bisa melakukannya, bukankah itu artinya tingkat alkimianya sejajar dengan mereka para dansun? Kalau ini terjadi, wajah mereka harus ditaruh di mana? Apalagi Gustav masih anak muda usia 20-an dan berasal dari Tiongkok pula. Bagaimana mungkin dia bisa menyentuh tingkatan seperti itu? Bahkan bisa meramu pil es pun sudah dianggap bagus. Ling Yi dan Sun kembali bersuara, "Turnamen alkimia ini bahkan belum berakhir. Kenapa kalian terburu-buru menyimpulkan?" "Segala kesimpulan
Baru boleh dibuat setelah semua peserta selesai membuat pilnya. Suaranya seperti badai yang menyapu seluruh arena, menekan para dansun lainnya. Dia benar-benar tidak memandang mereka berdua. Dia mengangkat satu jari putihnya ke udara, lalu mengiris seperti pedang langit yang mampu membelah angkasa. Aura spiritual yang mengerikan menyapu seluruh tempat. Pada saat ini, terdengar sebuah teriakan, "Aku sudah selesai!" Teriakan itu datang dari Luo Fang yang langsung membuka tutup tungkunya. Aura spiritual mengalir keluar, dan ketika kabut spiritual menghilang, semua orang memusatkan pandangan ke dalam tungku. 8 butir pil pemahaman, 5 butir kualitas rendah, 3 butir kualitas atas. Xing Tian dan Sun segera menilai hasilnya. Jumlah dan kualitas hasilmu masih tidak sebaik Cui Yu. Silakan menunggu di samping. Luo Fang mengangguk patuh. Baik Dan Sun. Dan kemudian dia berjalan mundur. Pada saat yang sama, para alkemis dari 4 keluarga besar lainnya juga menyelesaikan proses pembuatan pil. Ada 10 orang yang ditugaskan untuk meramu pil Wuling, namun hanya Ruo Han, Cui Yu, dan Luo Fang yang berhasil. 7 orang lainnya gagal total, dan kini tengah mencoba mengejar poin dengan membuat pil tingkat 7. Berharap masih bisa mendapatkan peringkat yang baik dalam sisa waktu yang ada. Perlahan-lahan di barisan pertama, hanya Gustav yang masih terus meramu pil. Kedua tangannya bergerak seolah sedang menari, kadang membentuk formasi 7 bintang biduk, kadang membentuk pola berbagai rasi bintang, dan dari 10 jarinya mengalir cahaya halus yang mengontrol efek obat dalam tungku. Teknik yang digunakan bukan sembarangan. Inilah 9 putaran pil surga warisan Lin King Xuan. Dahulu Lin King Xuan adalah sosok ahli alkimia yang kemampuannya jauh melampaui dewa pil di kota alkimia. Metode 9 putaran pil surganya dikenal luar biasa. Kemampuan memecah dan menggabungkan bahan obatnya melampaui teknik alkimia lainnya. Gustav baru bisa mempraktekkan teknik ini setelah mencapai tahap alam Daiyuan. Luo Yao berseru penuh keyakinan sambil mengepalkan tangan mungilnya. "Aku percaya Tuan Ye pasti bisa meramu pil 100 roh kuno." Sejak pertama kali mengenal Gustav, dia sudah terpukau oleh bakat alkimia Gustav. Semua orang tahu kekuatan bela diri Gustav hebat, tetapi yang lebih mengejutkan justru bakat alkimianya. Bahkan pil kuno sekalipun, Gustav layak dan mampu meramunya. Ruo Han tersenyum lembut. "Entah kenapa, aku juga percaya kepadanya." Pesona Ruo Han memang memikat, tubuhnya ramping dan anggun. Segera para penonton, para dansun, dan para ahli alam Daiyuan pun mengalihkan pandangan mereka kepada Gustav. Gustav mengendalikan tungku dan bahan obat dengan tangannya. Di bawah kendali api pil, 6 pil mulai berbentuk runcing dan perlahan muncul. Mereka menyerap energi spiritual dari bahan-bahan di sekitar sambil dibakar api pil, lalu mengeras dan memadat hingga permukaan pil mulai terukir dengan pola khusus, pola pil surgawi. Setengah jam berlalu, turnamen alkimia hampir berakhir. Gustav menghela nafas panjang lalu berkata, "Pilnya sudah jadi." Satu kalimat itu membuat semua perhatian langsung tertuju kepadanya. 29 alkemis muda lainnya sudah menyelesaikan tugas mereka. Mereka semua memandang Gustav dengan beragam ekspresi. Ada yang mencibir dan meremehkan, tapi ada juga yang penuh harap dan rasa hormat. Kelima keluarga besar dan para alkemis pengembara semua memiliki pemikiran yang berbeda. Kira-kira dia bisa membuat pil seperti apa? Pasti hanya pil sampah. Xing Tian dan Sun menyilangkan tangan. Wajahnya sinis dan tubuhnya dikelilingi cahaya dingin penuh tekanan. "Kau bisa membuat pil 100 roh kuno? Itu mimpi di siang bolong." Gustav tidak menanggapi sedikit pun.
Dia mengangkat tangan kirinya dan memancarkan cahaya lembut yang menurunkan tungku pil ke tanah dengan anggun. Lalu dia melangkah maju dan melepaskan aura spiritual yang besar. Pedang pembunuh naga surgawi di punggungnya tiba-tiba mengeluarkan suara desiran tajam, seolah merasakan keberadaan pil dalam tungku. Pedang itu melesat ke langit dan langsung membangkitkan resonansi ribuan pedang lainnya. Puluhan ribu kilatan pedang menghiasi angkasa. Saat Gustav membuka tutup tungku, tidak ada sedikit pun energi spiritual yang bocor. Dansun Kunwu dan Dansun Baiwu berseru keras, menggemparkan seluruh arena. 6 butir pil 100 roh kuno. 6 butir. Gustav benar-benar meramu pil 100 roh kuno. Dan yang lebih mengejutkan lagi, satu tungku menghasilkan 6 butir. Itu adalah rekor yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun di kota alkimia. Xingtian Dansun melangkah mundur 2 hingga 3 langkah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Bocah keparat ini, mana mungkin dia bisa membuat 6 butir pil 100 roh kuno? Bahkan dirinya sendiri saat meramu pil ini hanya bisa menghasilkan 1 butir saja. Bagaimana mungkin Gustav bisa menghasilkan 6 butir sekaligus? Sementara itu Ling Yi Dansun mengangguk puas. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau memang pantas dipanggil Gustav Ye. Kerja bagus. Lalu dia memandang Cui Yu dan Xingtian Dansun dengan makna mendalam. Dia merangkapkan tangannya ke depan dan berkata, gelar alkemis utama. Tidak ada yang bisa merebutnya. Gustav Ye, dialah satu-satunya alkemis utama sejati di kota alkimia. Sementara Cui Yu, memangnya siapa dia? Dia seperti anjing kehilangan rumah, tapi masih berani menyalak di sini. Dengan satu ayunan tangannya, Ling Yi Dansun mengeluarkan hujan pedang berkilau emas, laksana badai raksasa menghantam bumi dan langit, langsung menghancurkan keberuntungan keluarga Cui. Cui Yu menjerit, "Tidak!" Dan cahaya di bawah kakinya langsung menghilang. Tulisan alkemis utama di atas kepalanya pun langsung pecah dan menghilang. Reaksi balik yang hebat membuatnya berlutut di tanah. Dia memandangi 6 butir pil 100 roh kuno di tungku alkimia dengan tidak percaya. Tidak, tidak. Alkemis utama kota alkimia seharusnya adalah aku. Tidak mungkin Gustav, tidak mungkin. Namun tepat saat itu langit bergetar, lalu muncul kilat menyilaukan dalam 3 warna, biru, merah, dan putih. Ketiganya menyatu membentuk awan tribulasi 3 warna dan langsung menggantung tepat di atas tungku pil. Targetnya adalah pil 100 roh kuno. Cui Yu bangkit dengan tertatih. Dia menyapukan pandangannya ke arah Ruo Han, Luo Yao, dan Luo Fang, lalu tertawa sinis. Tribulasi pil, tribulasi yang tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Gustav, pilmu pasti gagal total. Bahkan ribuan tahun pun tribulasi ini belum tentu muncul sekali. Tapi kau, Gustav, malah mengundangnya. Aku tidak percaya pilmu bisa lolos dari tribulasi ini. Perkataan ini membuat kelima Dansun lainnya terdiam dalam perenungan. Xingtian menatap lekat-lekat ke arah awan tribulasi yang terus terbentuk di langit. Senyuman licik muncul di sudut bibirnya. Apa gunanya berhasil membuat 6 butir pil 100 roh kuno? Mereka pasti hancur dalam tribulasi ini dan tidak akan pernah menjadi pil sesungguhnya. Apa itu tribulasi pil? Setiap pil tingkat 9 yang berkualitas sempurna atau absolut karena melawan hukum alam akan menarik tribulasi langit yang bertujuan menghancurkannya. Sama seperti para kultivator, ketika mencapai batas dan berusaha melampaui takdir, mereka harus menghadapi tribulasi petir untuk bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Pil pun demikian. Sejak zaman dahulu, tribulasi untuk pil hanya tercatat puluhan kali saja. Terakhir kali tribulasi ini muncul adalah ribuan tahun yang lalu.
saat Lin Qingxuan secara pribadi meramu pil 100 roh kuno. Kabarnya, bahkan pil Lin Qingxuan sendiri gagal melewati tribulasi dan seluruh pilnya musnah menjadi abu di bawah kekuatan tribulasi itu.